Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Ini sudah sampai di akhir muqaddimah dari apa yang diterangkan oleh Syekhina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Kemarin belum tuntas pada pembahasan wa kama qala bismillahirrahmanirrahim qala al-musannif rahimahullah wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana firman Allah kata kemarin, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Kalian semua akan melihat Tuhan kalian ketika kelak nanti di surga sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Terus perbandingan ini maksudnya apa? Atau maksud dari perbandingan ini apa? Ketika kita melihat keindahan bulan purnama, kalau sekarang sudah banyak lampu yang begitu terang, jadi mungkin keindahan dari bulan purnama itu tidak begitu tampak. Tapi kalau kita kembali ke pedesaan, di mana di sana banyak pegunungan dan masih jarang rumah, pemukiman masih sangat jauh. Ketika kita berada di atas pegunungan di mana tidak ada lampu listrik, lalu ketika bulan purnama terang atau cuaca cerah, maka akan tampaklah keindahan bulan purnama. Kita pandang tidak menyilaukan mata, juga tidak membuat panas tubuh kita, tapi kita bisa merasakan sinarnya yang teduh. Nah, itu sebuah gambaran bagaimana kita nanti ketika melihat Allah. Namun keindahan yang lebih indah dari kita melihat bulan purnama itu kadangkala tampak bagi seorang ahli zikir. Ketika kita full dalam berzikir, maka disitulah ada nikmat yang luar biasa, ada tarikan yang luar biasa, sehingga air mata tidak terbendung, dan seketika itu pula musnah keinginan kita untuk menikmati semua keindahan dan kenikmatan yang ada di muka bumi. Akan tetapi kita hanya ingin terus berzikir dan berzikir. Jadi seperti itu yang digambarkan oleh Rasulullah. Walau dakhala al-malakul jasman fil hadhil alam lahtaraqa, dan andai kata malakul muqarrab, malaikat muqarrabin ruhaninya dan jasmaniyahnya manusia masuk kepada alam tersebut, maka akan terbakar. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, law kashafat subuhatu wajhi jalali lahtaraqa kullu ma maddah basari. Andai kata kesucian keagunganku, wajhi jalali, andai kata kesucian keagunganku terbuka, maka setiap apa yang terlihat akan menjadi terbakar. Dan sebagaimana malaikat Jibril pernah berkata kepada Nabi Muhammad, lau danautu mulatan lah taraktu, andai kata aku mendekat sebesar semut, maka aku akan terbakar. Itulah apa itu yang dikatakan malaikat Jibril. Jadi manusia, jasmani manusia, rohani malaikatul muqarrab itu tidak bisa mencapai alam lahutiyah. Bahkan kalau jasmaninya manusia hanya bisa mencapai alam muluk. Nah, itu pun ketika manusia moksa.
Artinya apa? Manusia tidak ingin mati, tapi ketika ruhnya dipanggil oleh Allah, maka tubuhnya dia bawa. Nah, ketika tubuhnya dibawa, tubuhnya akan musnah dari alam fana. Dia pindah ke alam muluk, di atasnya sedikit dari alam ini. Jadi tidak musnah total. Itu manusia moksa. Jadi dia ke alam malakut tidak bisa, ke alam jabarut tidak bisa, apalagi ke alam lakut. Makanya seperti yang saya katakan di episode sebelumnya, kalau orang beranggapan bahwa manunggaling kaula Gusti itu adalah menyatunya jasmani manusia dengan zatullah, itu salah total. Kenapa? Ya dari ini saja, dari logika ini sudah tidak masuk akal. Kenapa? Karena jasmaninya manusia hanya bisa sampai alam maulud. Alam malakut, alam jabarut tidak bisa, apalagi alam lahut. Sedangkan alam kesucian itu beradanya alam lahut, masih terlalu tinggi. Wa hadzal kitab, kata Kiai Musannif, ala arba'atin wa 20 faslan bi'adadi hurufi kalimati la ilaha illallah. Dan kitab ini berjumlah, di dalamnya berisi 24 fasal dengan mengikuti atau sama dengan huruf kalimat la ilaha illallah, dan juga sama dengan hitungan jam dalam sehari semalam, yaitu 24 jam. Jadi untuk mengingatkan kita bahwa dalam setiap waktu, setiap detiknya kita harus berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan terbangun atau dalam keadaan tertidur. Inilah muqaddimah sampaian di musannif, dan saya akan mereview muqaddimah dari awal. Pertama di sini Kiai Musannif rahimahullah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani mengungkapkan bahwa ilmu ini ilmu yang diterangkan di dalam Sirrul Asrar adalah. Nah, kenapa saya tidak langsung mengatakan ilmu ini adalah ilmu hakikah atau ilmu ma'rifah? Karena memang belum. Ini baru jalan. Artinya jalan menuju ke sana. Kalau kita mau berangkat, kalau kita mau menggali jati diri, kalau kita mau mencari ilmu ma'rifah, ilmu thariqah, ya harus baca ini secara kajiannya. Ilmu ini yang di dalam Sirrul Asrar ini adalah atau ilmu ruhaniyah, ilmu batiniyah, ilmu adab dalam kata lain adalah sebuah tabungan yang paling berharga di dalam hidup kita, dan sebuah perdagangan yang paling menguntungkan, bahkan sebuah kebanggaan yang paling bisa dibanggakan. Sehingga orang yang memahami ilmu ini menjadi orang khusus di antara para ulama, menjadi ulama-ulama Allah yang khawas di antara ulama-ulama yang lain. Kenapa? Karena ini ilmu yang memang diperuntukkan untuk menghadap ke hadratil ilahiyah, menuju penyatuan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam alam lahutiyah. Setelah di sini Kiai Musannif menerangkan, setelah menerangkan tentang ilmu, lalu Kiai Musannif menerangkan bahwa makhluk yang diciptakan pertama kali oleh Allah adalah Ruh Muhammad. Lalu setelah Ruh Muhammad, Allah ciptakan ruh dari semua yang hidup, dari Ruh Muhammad. Jadi dari Nur Muhammad. Jadi yang pertama kali diciptakan adalah Ruh Muhammad, diciptakan dari Nuri Jamalillah. Lalu setelah Ruh Muhammad tercipta, memancarlah yang namanya Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad terciptalah atau diciptalah oleh Allah ruh seluruh makhluk, ruh seluruh manusia.
Lalu setelah ruh seluruh manusia, lalu diciptalah ruh dan semua yang ada, semua yang wujud di dalam alam fana ini dari keringat Nur Muhammad. Nah, setelah ruh manusia diciptakan dari Nur Muhammad di alam lahutiyah, maka diturunkanlah ruh tersebut dari alam lahut ke alam jabarut, ke alam malakut, lalu turun ke alam muluk, dan dia menunggu di alam muluk sehingga wadaknya diciptakan oleh Allah di dalam rahim seorang ibu. Nah, ketika jasad tersebut, jasmani tersebut diciptakan oleh Allah di dalam rahim seorang ibu berumur sekitar 4 bulan kurang lebih, maka diperintahlah ruh tersebut yang sudah sekian lama menunggu di alam muluk untuk masuk ke dalam wadaknya. Nah, dalam setiap alam, dalam setiap tempat itu berbeda namanya. Jadi ketika berada di dalam alam lahut, ruh manusia dinamakan ruh qudsi. Ketika berada di alam di alam jabarut dinamakan ruh sultani. Lalu ketika berada di alam malakut dinamakan ruh rawani. Ketika berada di alam muluk dinamakan ruh jasmani. Nah, di alam muluk ini yang bernama ruh jasmani ini, ruh ini menunggu lama sehingga dia mendapatkan wadaknya. Oleh karena kita oleh Allah diciptakan di alam qudsi, maka yang harus kita lakukan adalah kita mengingat dari mana kita berasal, dan kita mengetahui tugas kita apa, harus kembali kemana. Nah, itu tugas penting dalam kehidupan manusia. Mengingat dan tahu dari mana kita berasal dan apa yang harus kita kerjakan dan kemana kita harus kembali. Kenapa saya bilang harus kembali? Karena kembali itu tugas kita untuk berusaha. Artinya kita harus berinisiatif. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, firman Allah dalam Al-Qur'an. Ketika sudah azam, ada inisiatif, baru fatawakkal 'ala Allah. Jangan belum apa-apa kita sudah pasrah. Itu menyerah konyol. Nah, jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah kita harus mengingat, lalu realisasi dari itu semua, dari kita tahu dari mana kita berasal dan apa yang harus kita kerjakan dan kemana kita harus kembali. Realisasinya itu bagaimana? Realisasinya adalah kita harus melakukan 2 hal. Apa yang 2 hal? Taubah dan talqin. Taubah ini merupakan inti dari tugas-tugas syariah. Talqin merupakan inti dari tugas-tugas batiniyah. Jadi manusia ada 2 tugas, jasmaniyah dan batiniyah. Jasmaniyah adalah melaksanakan ilmu syariah, yang dimana di sini harus dengan taubah agar menjadi sinkron antara batiniyah dan tahiriyah. Kenapa? Karena dalam setiap waktu, setiap detiknya manusia tidak pernah lepas dari dosa. Makanya setiap manusia yang tidak merasa berdosa, maka dosanya akan semakin menumpuk. Kenapa? Karena setiap waktu dan setiap detiknya itu sudah kita itu dalam keadaan berdosa. Nah, untuk selanjutnya ketika kita melaksanakan syariah, jasmani kita melaksanakan syariah, batiniah kita melaksanakan ilmu ma'rifah, terus
disertai dengan zikir yang menjadi penghubung antara syariah dan ilmu ma'rifah. Terus zikir itu dengan apa? Apa namanya? Zikir itu namanya ilmu thariqah. Jadi 3 hal ini yang harus dikerjakan tugasnya. Merupakan perpanjangan dari yang 2 tadi. Apa? Ilmu ma'rifah, ilmu syariah dan ilmu ma'rifah. Tugas zahir dan tugas batin. Tugas zahir dilaksanakan oleh jasmani kita, yaitu ilmu syariah. Tugasnya adalah jasmani kita untuk melaksanakan. Terus ilmu batin atau ilmu ma'rifah adalah tugas rohani kita untuk melaksanakannya. Nah, agar dari kedua ilmu tersebut bisa sinkron, bisa berkesinambungan, maka diperlukanlah penghubung, yaitu ilmu thariqah, ilmu zikir. Nah, jadi 3 sekarang, ilmu syariah, ilmu thariqah, ilmu ma'rifah, itu yang harus kita laksanakan. Baru kita akan mendapatkan ilmu hakikah dengan lahirnya yang namanya tiflal ma'ani. Maka kita harus segera, tidak boleh ditunda. Jadi di sini diterangkan fal ilmul munazzal ilaina ilmani zahirun batin, ilmu zahir dan ilmu batin. Cuman di sini ada penghubung antara ilmu zahir dan batin. Apa? Ilmu thariqah. Ilmu thariqah ini yang menjadi penghubung. Jadi ketiga-tiganya harus sama-sama dilaksanakan. Terus bagaimana cara kita mendapatkan ilmu thariqah? Yaitu dengan talqin, bimbingan juga kepada mursyid yang memang khusus untuk thariqah. Dia mendapatkan tugas dari gurunya setelah mendapatkan amanah secara batin. Jadi guru thariqah itu tidak bisa asal-asalan. Artinya misalnya kiai si A misalnya punya anak kiai B, terus si A misalnya memerintah si B untuk melanjutkan, itu tidak bisa. Si A itu berdasarkan menyuruh pada si B itu berdasarkan perintah batiniyah. Kalau anaknya ini ya pasti bisa. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Salah satu contoh, Kiai Abdul Wahid Kiai Hudzaifah mempunyai anak Kiai Abdul Wahid, namanya Kiai Abdul Wahid Hudzaifah. Terus ketika sudah mau menjelang ajal, Kiai Hudzaifah tidak memerintahkan Kiai Wahid untuk menjadi mursyid. Dan kenapa? Kan dia anaknya, dia juga pernah berbaiat. Ya, karena belum ada perintah batin, belum ada perintah langsung ilham dari Allah, tidak ada. Jadi tidak memerintahkan Kiai Abdul Wahid, tapi memerintah siapa? Memerintahkan Kiai Imam Karai. Jadi dari Kiai Abdul Wahid Kiai Hudzaifah, Syekh Hudzaifah memanggil Syekh Imam Karai untuk menjadi mursyid pengganti dari Syekh Hudzaifah. Lalu disuruhlah Syekh Abdul Wahid berbaiat kepada atau belajar kepada, disuruhlah Syekh Hudzaifah belajar kepada Kiai Wahid kepada Kiai Imam Karai. Nah, setelah belajar kepada Kiai Imam Karai, lalu dari Kiai Imam Karai mursyid turun kepada Kiai Abdul Wahid. Nah, itulah cara thariqah. Lalu juga dalam ilmu ma'rifah, ilmu kajian ini tidak asal kita bisa menjadi guru atau bisa memberi kajian atau memberi wejangan. Kenapa? Karena apa yang kita wejangan harus min alamil lahutiyah. Harus memang betul-betul informasi yang datang dari alam lahut, bukan akal-akalan. Jadi orang yang memang butuh bimbingan, ya bimbing dengan cara batiniyah. Dan rahasia-rahasianya insyaallah saya sampaikan, mudah-mudahan
tidak ada halangan. Nah, untuk selanjutnya kita sudah tahu bahwa memang tugas kita ini harus segera bangkit, harus segera bertobat dan bertalkin dan minta bimbingan. Lalu untuk selanjutnya di fasal yang pertama ini menerangkan bagaimana manusia itu kembali ke watan aslinya atau ke alam qudsinya. Ini akan diterangkan pada sesi berikutnya. Rupanya demikian dulu. Wallahu a'lam bishawab.